الأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Desa Makmur, Bapak Kepala Desa Bapak Suwardi. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan sebagai pemimpin yang soleh. Amin. Jadi syarat pertama supaya masyarakat Desa Makmur itu diberikan rahmat oleh Allah, memilih pemimpin yang soleh, bukan pemimpin yang salah. Kalau pemimpin yang salah, ibaratkan bahwa masuk jurang kita sama-sama. Insyaallah beliau pemimpin yang soleh. Amin. Apa bukti beliau ini soleh? Mainnya di masjid. Itu salah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua PKM Bapak Haji Pak Asner, Insyaallah Haji Alham Alul Haji Ustaz Yusri, Bapak pejabat di Desa Makmur ini, Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, cerdik pandai, alim ulama, ini banyak ulama kalau saya tengok ya lama dulu di Kuala Kampar, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, ibu-ibu, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menyenangkan adik-adik ini, saya kira nanti ada kuis akan keluar. Kita sama Pak Ketua PKM nanti kasih hadiahnya Pak, kasih masukkan dalam amplop doa ya. Untuk anak-anak kita ini akan ada kuis nantinya supaya dia diam. Kalau anak-anak bising wajar, tapi kalau ada orang tua yang bising, apa itu? Kita ampan dikasih aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. KMR. Maaf Ustaz Yusri, Pak Kades dan Pak Kepala Dusun, saya tidak lama, kalau mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya, 15 sampai 20 menit. Kalau lewat nanti diingatkan saja. Ada pemimpin yang kata maaf, diingatkan. Kalau diingatkan marah, kalau saya tak malah minta lebih dan kurang dari 15 pun tak jalan, 10 menit pun tak apa-apa. Kalau Pak turun Pak gantung nih. Jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada 2 penyebab. Ya, bisa diam kan? Adik-adik kalau tak bisa diam, kumpulin aja, tidur. Ada 2 penyebab mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama,
untuk menghibur Rasulullah SAW, karena pada tahun 10 kenabian dan kerasulan beliau ini, beliau ditimpa dua musibah secara beruntun. Dalam agama bahasa Arabnya dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kepedihan. Apa yang menyebabkan Nabi ini pedih? Yang pertama adalah wafatnya paman beliau yang bernama Abu Thalib, anak kandung dari Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini kalau dibuka Syurah Nabawiynya itu umur 8 tahun Nabi sama beliau menikah. Sama pamannya cuma 2 tahun sama datuknya Abdul Muthalib. Sama Abu Thalib dari umur 8 tahun sampai 10 tahun kerasulannya, beliau dibehat menjadi rasul pada umur 40 tambah 10, 50 dikurang 8, 42 tahun hidup bersama dengan pamannya yang tercinta. Kenapa saya uraikan ini? Anak-anak kita banyak mengganti daibah. Bahkan ada wacana supaya sejarah, pelajaran sejarah dihilangkan. Ini wajib kita tangani. Kalau pelajaran sejarah dihilangkan, tak tahu kita lagi siapa nabi kita, anak kita di mana. Tak tahu lagi apa kitab kita. Ini orang-orang ateis. Inilah namanya zaman pemutarbalikkan fakta. Kata orang sekarang, bukan saja warung, bukan saja kedai toko emas yang dirampok, partai pun ketuanya bisa dirampok. Alhamdulillah. Ini salah ketua BKM ini bisa dirampok nih Pak. Pak kadernya juga bisa dikudeta. Taman bukan Jabariyah. Terjemahkanlah oleh Allah, perkuat iman. Jemaah yang dimuliakan Allah, 42 tahun bersama paman tercinta, datang orang-orang kafir Quraisy ingin menghancurkan Nabi. Pamannya ada di depan. Saya tidak uraikan ini Pak. Kalau saya uraikan nanti melabih 7 menit nanti kali 40 menit. Jadi yang diserahkan meninggal. Yang ditangiskan oleh Nabi itu adalah Abu Thalib meninggal tetapi belum memeluk agama Islam. Belum memeluk agama Islam. Amal solehnya banyak, kebaikannya banyak, dia membela Islam. Ada orang kafir, saya yang di depan, tapi tidak amalu, belum beriman Pak. Nilainya 0. Syarat pertama harus iman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bantu pesantren, saya bantu fakir miskin, saya bantu orang-orang durhaka, tapi tidak amalu, tidak Islam, dan tidak diterima oleh Allah Taala. Sababnya adalah Islam. Inilah yang ditangiskan oleh Nabi. Pamannya yang berjuang 42 tahun tapi tidak mendapat hidayah atau masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. Yang kedua, Amul Huzni di sini adalah 3 hari setelah paman beliau ini meninggal pula istri beliau yang tercinta. Siapa namanya sayang? Istrinya Sayyidati Khadijah. Ini Pak, mungkin bapak-bapak yang merasakan kematian istrinya yang bisa merasakan. Kalau awak kalau ada lagi masih istri masih hidup. Tapi banyak juga bapak-bapak yang gembira istrinya mati. Tak bisa ganti yang baru juga. Itu bahaya Pak. Kan? Ada istri sakit menahun, suami mendoakan lain tuh. Apa yang doakan Nabi? Ya Allah, kapan lagi kepanggil istri ini? Biar jangan ini didoakan ya. Nanti bapak juga bisa didoakan oleh ibu supaya cepat berangkat. Hari istri beliau meninggal, Sayyidati Khadijah, sehingga 2 orang yang membantu perjuangan Rasulullah SAW ini buat beliau betul-betul terpukul sebagai manusia biasa.
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya aja saya ambil. Kira-kira selepas kisah, kata Imam Bukhari di dalam hadisnya, ketika Nabi sedang meneteskan air matanya di Masjidil Haram, mengadukan nasib kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kepedihan yang dia alami, maka datanglah 3 orang malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya akan dijawab, nanti datang mereka. Itu Jibril, Mikail dan kawan-kawannya datang menyapa Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, Nabi Muhammad, kenal dengan suara ini Pak? Ini Jibril. Yang duanya dia nggak tahu. Muhammad, engkau siap-siap, kita akan memenuhi undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pendek cerita Bapak Ibu jemaah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sengaja memulai sirohnya karena ilmu siro ini udah jadi Pak. Sekarang banyak buku-buku siro itu tak muncul lagi. Bahkan kalau kita dengar ceramah-ceramah, hikmahnya saja yang perjalanannya akan dimunculkan, sehingga adik-adik kita ini kebetulan adik-adik yang banyak, maka saya pikirkan Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Isra dan Mi'rajnya itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka dibaringkanlah Nabi Muhammad SAW. Setelah dibaringkan maka dibelalah dadanya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Setelah dibaringkan maka dibelalah dada Nabi oleh Jibril. Maka malaikat yang 2 orang ini mondar-mandir membawakan air Zam-Zam. Inilah sejarah ilmu kedokteran dalam bidang pembedahan pertama, paling canggih. Tak ada pakai bius-bius Pak. Kalau sekarang kan pakai bius Pak. Oke. Supaya tak sakit dia pakai bius. Ini langsung. Maka terbelahlah dada Nabi, maka dicucilah dengan air Zam-Zam. Pendek cerita, diisilah dengan iman, ilmu, kesabaran dan kesempurnaan Islam. Kemudian lagi setelah ditutup, punggung Nabi diberikan cap. Apa capnya? Khataman Nabiyah, penutup segala nabi. Kalau Pak kepala desa dalam memberi cap, dan sudah selesai tanda tangannya. Khataman Nubuwah, Nabi penutup. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi penutup. Ada orang sekarang ngaku-ngaku wajib untuk tidak percaya. Karena dari cap di punggungnya melalui perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didatangkanlah buruk. Naik Nabi di tengahnya, Jibril di depannya, Mikail dan satu orang lagi malaikat bernama Israfil mendampinginya. Maka mereka bergeraklah dari Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram minal masjidil aqsal alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah 17 ayat pertama yang dibacakan oleh adik-adik kita. Maka melajulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan buruknya Pak. Ini baru perjalanan, baru start. Kemudian Jibril memerintahkan buruk untuk turun. Ya Muhammad, silakan engkau salat di sini.
nampak oleh Nabi sebuah daerah yang sangat subur Pak. Di Makkah itu kalau daerah yang subur itu luar biasa, tak sama di Indonesia. Karena di Makkah itu adalah bebatuan dan gurun pasir yang luas Pak. Nampak oleh Nabi tanaman yang subur, buah-buahan yang mantap, kurma yang indah, yang rindang. Sholat Nabi di sana, kemudian naik lagi, naik buruk, ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, apa nama tempat kita sholat tadi? Saya tidak tahu Jibril. Beritahu kepada. Kata Jibril, itu adalah Yasrib ya Muhammad. Yasrib itu kan Madinah Pak. Nanti engkau 1 tahun setelah kejadian ini, engkau akan hijrah ke sana. Nah, sholatnya ini arti pentingnya sholat ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu masih sholat sunat, belum sholat fardu kifayah. Ingat ya, ada tulis itu. Ini udah mulai lagi apa nih? Mulai sholatnya. Wah ini nanti amplopnya. Amplop Ustaz saya akan mengenai isinya Ustaz Bapak. Kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Lagi pembangunan tetap fokus. Nggak apa-apa. Yang pertama itu, turun. Diperintahkan turun. Sholatnya Muhammad. Ini Pak menunjukkan yang pertama arti penting sholat. Yang kemudian yang kedua Nabi Jibril yang menunjukkan ada 4 tempat bersejarah yang harus dikenang oleh manusia sepanjang hayat dan sepanjang hidup. Turun, sholat lagi 2 rakaat, naik lagi, kemudian ditanya oleh Jibril, apa ini Jibril? Apa ini ya Muhammad? Yang saya tak tahu ya Jibril, saya belum pernah di sini. Ini adalah Madian. Apa itu Madian ya Jibril? Di mana dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Taala ketika dikejar Fir'aun. Jadi menyuruh dia dibawa ke Madian. Ditunjukkan oleh Allah sholat sunat di sana. Udah berapa nih? Udah berapa kali sholat ya? Berapa kali? Turun dari langit tadi. Ada jolero Ustaz. Kalau kita ditambah lagi Pak, berapa kali sholatnya? Masih mikir kan? 5 waktu ya, 5 waktu tapi nanti kalau sholat sunatnya baru. Ya, itu adalah Madian di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah ketika dikejar oleh Fir'aun. Jadi Musa akan disembelih oleh Fir'aun gara-gara dia menyindir orang sekali ini mati. Dilaporkan nama orang, Musa dikejar sebelum dia pergi ke Laut Merah Pak. Jadi ada seorang Kipti yang tinjunya langsung mati itu orang. Mungkin kalau ada ilmu sekarang Pak Wakil maka dia mau menuntut terus lagi Pak pidana. Coba yang menggunakan Allah naik lagi ke langit dengan kurung tadi. Siap itu turun lagi Pak, udah 2 turun sholat sunat lagi. Apa ini tempat yang lama saya tidak tahu ya Jibril. Maka disebutkan oleh Jibril alaihissalam tempat yang ketiga ini adalah Baitul Laham, Baitul Laham bahasa Ibrani. Apa ini Baitul Laham ini? Di sinilah dulu Nabi Isa dilahirkan oleh uminya, oleh ibunya tanpa punya suami. Jadi Isa kita punya ayah. Banyak anak-anak gadis sekarang mencontoh apalagi musuh belajar dari mereka. Ada? Tak punya suami tapi melahirkan. Saya dulu pernah jadi kuat sini di Kerinci tahun 2008 Suparno apa ya? Waktu itu Pak Suparno berada sana. Itu banyak kejadian. Punya mertua tapi tak punya menantu. Cucu ada tapi menantu tak ada. Nah ini jangan dikerjakan ya. Itu masuk dosa besar mengakibatkan pembunuhan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terakhir Nabi
sebelum sampai ke Baitul Maqdis, apa ini namanya ya Jibril? Itu namanya, kita berhenti tadi, namanya Tur Sina. Tur Sina. Disitulah dulu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu untuk disampaikan kepada Bani Israel. Timbul pertanyaan, sama nak Bani Israel yang ada di Yahudi Israel itu dengan nama Nabi Musa itu apa? Kan itu maksudnya itu. Bani Israel zaman Nabi Musa, bukan Yahudi Israel yang menghancurkan Palestina dan menghancurkan Baitul Maqdis, itu bukan Israel yang sekarang itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita selesaikan aja? Nah, udah. Sedikit lagi dapat Ustaz ya, sama Pak Kades. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pernah ikut siaran tadi. Sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Allah tunjukkan kekuasaannya. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Apa yang ditunjukkan? Yang pertama, nampak oleh Nabi. Ini masih dalam perjalanan dari Haram ke Baitul Maqdis, belum naik ke langitnya, Pak. Apa yang diperlihatkan? Nampak sekelompok orang yang sedang bercocok tanam. Pas malam ini nampak sekelompok orang sedang bercocok tanam. Ketika barang itu ditanam, langsung tumbuh berbuah, langsung bisa dipanen seketika itu juga. Subhanallah. Bapak, ditanam hari itu, Pak, langsung besar, berbuah, langsung dipanen. Siap dipanen, berbuah lagi, siap dipanen, berbuah lagi. Takjub Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ini apa pemandangan ini ya Jibril? Buka ya Muhammad, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 261 kata Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini Pak Kades, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya, rezekinya di jalan Allah sama dengan menanam satu biji menumbuhkan 7 cabang, setiap cabang menumbuhkan 100, 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Jadi bagi bapak-bapak yang menginfakkan hartanya untuk masjid kita ini, fisabilillah, 10.000 tadi masuk yang berjalan tadi itu, Pak, kali 7 berapa? 70.000 kali 100, 70.000 kali 100, 7 juta. Tapi kalau malam itu langsung bapak-bapak wakil dapat 7 juta, mungkin mau coba 1 juta langsung dapat 7 juta. Allah ini namanya amanu, ambil gue dapat ketika kita dimasukkan dalam kubur, bukan sekarang. Kalau sekarang apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, kita termasuk orang yang membersihkan harta, jiwa kita tenang, kita didoakan oleh manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Harta kita membawa manfaat bagi orang lain. Jadi bapak alhamdulillah sebagai bendahara jangan ragu. Bendahara di atas dunia itu yang paling banyak itu Pak, bendahara masjid. Gaji tak ada tapi dicurigai. Ya Pak? Ya Mas? Iya kan? Gaji tak ada Pak Kades tapi dicurigai. Bendahara masjid. Mana ada masjid dibacakan? Honor bendahara 25.000 sebulan. Tapi dengan ikhlas lillahi ta'ala dia jalankan haram ridho Allah. Jadi mulai program dari ketua PKM Ustaz Yunusri dan kawan-kawan di PKM Masjid Baitul Maqdis ini, mari kita dukung. Ada 10.000 infakkan setiap Jumat, tak
belum tunggu 100.000. Kalau 100.000 takkan berimbang apa-apa. Kok 100.000 banyak berasnya nih. Wah begitu kan? Maka tren untuk berimbang itu bawa muncul di telepon hadis. Kalau kita naik mobil ke Pekanbaru atau pergi ke sore, sediakan dalam mobil itu 2.000 kan ada tempat itu. Tapi kalau 100.000 takkan jadi berimbang. Kalau 2.000 lancar. Karena iman kita masih standar bang. Untuk imannya para nabi dan aulia. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu teknik ibu-ibu juga. Kalau pergi wirid ke masjid, bawa jangan duit besar waktu, takkan berhasil. Duit kecil, 5.000, 10.000 paling besar itu jebol tuh. Tapi kalau 50.000, 100.000 yakin akan kembali ke rumah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya cuma menyampaikan dua pemandangan saja. Yang pertama dari masalah infak kalau dipergandakan, kemudian ditengok sebetulnya banyak sekali tak akan terceritakan. Kalau kita ibaratkan Pak, satu butir pasir yang kita ambil kemudian kita lempar ke samudra luas, itulah baru ilmu yang diberikan Allah kepada kita masuk peringatan Islam Barat yang saya sampaikan. Ada seberapanya kecil lemparkan kepada di samudra, itulah bentuknya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surat Al-Baqarah ujung ayat 84. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari langit tercium bau yang sangat harum sekali. Subhanallah. Rasul bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya Jibril, ini bau apa ini Jibril sampai ke atas langit? Ya Muhammad, saat ini posisi kita sedang berada di atas kuburan Masito, suami dan anaknya. Jadi rupanya ada titik koordinatnya Pak. Buruk dikenai, tercium bau, mereka lewat kuburan Masito. Siapa Masito itu ya Jibril? Maka ceritakanlah oleh Jibril, Masito ini seorang yang sangat mantap imannya, luhur budi pekertinya, suci ketaatannya. Ya Muhammad, dulu di zaman Fir'aun ada seorang perempuan. Nah ini ibu nih Pak. Ibu ini luar biasa, ini hadiahnya. Ibu, ini intinya adalah memurnikan ketaatan kepada Allah, la syirka, tanpa ada kesyirikan, mengakui kebesaran selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dulu ya Jibril, ada seorang ibu-ibu yang punya anak kecil. Ya Muhammad, Jibril bercerita kepada Muhammad, dan suaminya yang dimasukkan dalam wali oleh Fir'aun laknatullah alaih. Jadi rupanya diceritakan oleh Jibril ringkas-ringkasnya Pak, ketika Siti Masito ini sedang menyisir rambut putri Fir'aun ini, tercampak sikat itu, sisir itu. Allah Akbar, bakal kaya Fir'aun. Allah Maha Besar, kata Masito, celakalah Fir'aun. Mendengar ini tentu ayahnya dibilang celaka, tentu dia laporkan kepada bapaknya, Pak, ada Tuhan lain selain ayahnya. Bagaimana Masito kalau saya laporkan kepada ayah saya? Silakan, ini permulaan ceritanya. Maka disampaikanlah kepada ayahnya, ya ayah, pembantu kita yang bernama Masito rupanya punya Tuhan lain selain ayah. Maka dipanggil Pak penguasa, bisa saja panggil. Maka dihadapkanlah dalam sidang kerajaan. Ya Masito, apa betul engkau mengakui ada Tuhan selain saya? Betul Tuhan. Jadi kamu menganggap apa saya selama ini? Saya menganggap Anda itu Tuhan, bukan Tuhan. Satu aja orang tinggal Pak, Tuhan bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa manusia, kalau Tuhan Allah Ta'ala. Anda saya anggap Tuhan, bukan Tuhan. Maka dibujuklah oleh penghuni Masito. Fir'aun ini orang cerdas Pak. Ini nanti kalau tahu sama orang lain, ini bisa-bisa saya kurang kredibilitas saya sebagai Tuhan ini. Bisa yang lain nanti ngikut. Maka
maka diwujudlah masjid untuk mau apa? Engkau saya bebaskan dari perbudakan. Pilihlah istana mana yang kau mau, kamar yang pakai AC DP berapa engkau mau, itu sudah hebat. Mau gaji berapa engkau, saya akan beri. Tapi engkau akui bahwa saya ini Tuhan, Allah itu bukan Tuhan. Tidak bisa yang berkata. Keyakinan saya sudah bulat bahwa Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allah Maha Besar, Allah Tuhan saya. Yang lain sohir kecil saya. Baik Mas Sinto, engkau secara baik-baik tidak mempan, maka diperintahkannya bala tentara untuk mencari wali yang paling besar. Maka disiapkanlah wali yang paling besar. Saya tidak bisa ceritakan panjang lebar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, kemudian dibuatlah air mendidih dipanaskan dalam kuali tersebut. Bagaimana Mas Sinto? Kalau engkau tidak berubah keyakinan, engkau akan saya masukkan ke dalam kuali ini. Luar biasa Pak. Berhadapan dengan penguasa ini saya tidak Pak. Main tangkap, main kurung. Salah tak salah, salah. Mencoka ayo Pak. Apa no pasal sekian? Lama timun bisa jadi tersangka. Alhamdulillah. Macam apa Pak? Lama itu tak masuk gaji kuburan lagi Pak kalau nanti sidang. Maka hakimnya juga harus hakim yang sudah mati. Yang tahu mereka hakim-hakim yang mati, orang tersangka, orang mati juga tersangka. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Berkuat keimanan. Kalau tak hanyut kita. Nyale orang kalau bahasa Sumatera Barat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana Mas Sinto? Engkau masih beriman? Masih. Maka kamu tunggu dulu ya. Yang pertama saya masukkan suamimu. Masukkan ya suaminya Pak. Suami Mas Sinto kan masuknya. Tangkap oleh bala tentara itu, kemudian diikatnya, langsung dimasukkan dalam kuali yang sudah mendidih tadi. Suami Mas Sinto sahid dalam memperjuangkan kehidupan. Oh apa? Udah pernah merasakan air panas tak? Dijawab di bawah itu memanaskan. Itu namun kuali-kuali Fir'aun kok Pak? Semarang kan? Kuali Fir'aun. Kalau gas, kalau merah belum panas lagi Pak ya? Kalau udah hijau api, itu di atas hijau lagi. Kualinya mungkin sebesar masjidnya. Kuali Fir'aun, pertama Nabi Musa itu besar Pak, kecil. Mungkin kalau di atas masjidnya buat masuk kuali. Jemaah yang dimuliakan Allah, meninggal dalam kasih Allah Akbar. Bagaimana Mas Sinto? Berubah belum? Saya tidak akan berubah. Ketika akan melompat, tentara mau mengambil Mas Sinto, biarkan saja saya masuk. Tapi ditengoknya anak dalam gendongan ini agak terdekat, agak goyang dia sedikit Pak. Kalau dia masuk sendiri, mungkin dia tak masalah. Tapi ini ada bayi yang ada di gendongnya, timbul keraguannya. Allah Maha Besar. Bayi yang masih seharusnya tidak bisa ngomong ini ngomong. Ibu jangan ragu, ibu sudah betul. Masuk. Sahih. Subhanallah. Masih kau mati zaman Fir'aun, Nabi Isra Mi'raj masih tercium bau Muhammad. Begitulah ibu-ibu yang salehah. Amin. Luar biasa Bu. Tidak ada kuburan bapak-bapak yang harap sampai ke langit. Ibu-ibu ada. Ada tadi yang suaminya kali. Suaminya, istrinya, dan walaupun kita tak dapat macam masih toko Pak Ketua Rekatem, jangan sampai berusuk kuburan apa. Ini kawan mau ziarah tempat kita tempat dia dari 50 meter nanti dia mau makan ini. Ini tak ada. Ini kalau insya Allah kalau orang Islam itu akan diselamatkan oleh Allah, kecuali kalau mayat-mayat pertama ditemukan mati misalnya di gunung sawit atau mati yang lain. Kita terbuka. Ada siswa kita kemarin yang kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan ini sebuah pembelajaran bahwa membunuh itu sebuah dosa yang sangat besar, tak ada ampunnya. Maka dalam Islam orang yang
wakuf. Biarkanlah bagaimana mereka secara hati nurani memutuskan musibah bersama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah saya ingin sampai 20 menit, jam 21.40 menit. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, saya tidak kalau memang diuraikan saya sampai jam 12 insyaallah satu apa ada. Kalau lewat itu saya pun juga tidak akan buka. Nah, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru pemandangan sampai Nabi di Baitul Maqdis. Di sana telah ditunggu oleh ribuan ruh para nabi. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kuncinya kalau Bapak tidak percaya kepada yang ghaib dan yang diamanahkan oleh Allah, tak masuk cerita ini. Ikut cerita ini. Kawarikul ada peristiwa di luar jangkauan pemikir manusia tak masuk akal, tapi dengan iman dia masuk. Jemaah yang dimuliakan Allah, sampailah di Baitul Maqdis satu oleh roh para malaikat, para nabi termasuk kakek nenek moyang kita Adam alaihissalam, Nabi Nuh, kecuali Nabi Isa, karena Isa sampai sekarang kita masih hidup, tapi disembunyikan oleh Allah Tabaraka. Salat sunat beliau di sana di Baitul Maqdis, Nabi disuruh menjadi imam. Rilis sedikit aja, yang ringkasnya aja. Setelah perkenalan, Nabi berpidato menyampaikan penghormatan kepada bapak moyang kita terdahulu Adam dan seluruhnya jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ingin permisi, Pak, ini luar biasa karomah, menghormati orang-orang tua. Kalau anak-anak sekarang tak ada itu lagi. Orang-orang tua lewat depan orang tua aja kalau bisa orang tua itu pijakan. Tak ada akhlak dan hancur banget. Tingkat SD, SMP, MTS, MA, SMA, apalagi SMK. Mohon maaf kalau ada SMK lagi. Nah, tak ada betul akhlak. Saya dosen di UIN, lebih parah lagi mahasiswa itu banyak. Pertikalan, tak paham lagi Pak. Ini Pak Kades ini yang luar biasa ya. Nama Mimma Karimah. Setelah Nabi memberikan penghormatan kepada kakek moyang Adam dan seluruh Nabi yang roh Nabi yang berkumpul situ, dan beliau minta izin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah berarti buruk tadi tak pakai buruk lagi Pak. Sampai di Baitul Maqdis saja dia pakai buruk. Kemudian ada sejenis tangga yang dibuat oleh Allah Tabaraka wa taala berlapiskan intan berlian. Jadi dia naik cuma pakai macam tangga. Terpijak satu batu, maka langsung dia tembus ke langit pertama. Ini tak bisa diakal-akalan. Hanya keimanan yang bisa Pak. Diinjak oleh Nabi satu batu langsung tembus ke langit pertama. Yang ingin masih didampingi oleh Jibril alaihissalam. Setelah sampai ke langit pertama, tak dibuka Pak. Karena ada di sana kakek nenek moyang kita yang bernama Adam alaihissalam. Assalamualaikum. Ada Jibril. Waalaikumsalam. Tak dibuka pintunya. Babul Hamzah, pintu penjagaan 70.000 malaikat yang menjaga Nabi Adam alaihissalam setiap saat dan setiap waktu. Jemaah yang dimuliakan Allah, bersama siapa engkau Jibril? Bersama. Apakah beliau telah diberi menjadi Nabi dan Rasul? Sudah. Silakan masuk. Marhaban ya Ibnu Saleh wa Nabi Saleh. Nampaklah oleh Rasulullah SAW seorang tua yang berjenggot panjang Pak, tetapi berwibawa. Ya
ditemukan kepada Allah Ta'ala dengan datuk nenek moyang kita pertama Adam. Mungkin kalau tak ada Nabi Adam kan akan ada kita kumpul situ Pak. Ya Pak. Tapi itu selalu setik oleh Allah. Bagaimana Adam makan buah kuldi, bagaimana Adam turun ke bumi, itu setik oleh Allah. Setiknya kita tidak tahu. Alam. Sebab kalau tak sampai dia makan buah kuldi, tak akan ada yang nama Ustaz Misri. Tak ada manusia. Itu namanya takdir yang telah dituliskan oleh Allah. Apa kata Nabi Adam? Saya ini makan buah kuldi sebetulnya dalam kajian tasawuf apa? Saya ini melakukan dosa karena memang karena disetan oleh Allah. Tapi saya menerimanya. Subhanallah Pak. Oke. Adam mengakui bahwa dia melakukan kesalahan itu karena memang telah disetan oleh Allah katanya. Luar biasa Pak. Nah inilah kita sekarang. Jemaah yang muliakan Allah Taala, lanjut. Bijak lagi waktu yang kedua. Sampailah Rasulullah langit yang kedua bertemu dengan dua orang Nabi Idris dan Yahya. Nah, sama juga pesannya tadi menyampaikan selamat datang anak soleh, Nabi soleh. Tak ada apa-apa pesannya, tidak ada, cuma perkenalan saja. Langit ketika beliau memijak batu yang ketiga, maka sampailah ke langit yang ketiga, assalamualaikum. Maka ketika langit itu terbuka memancar cahaya yang sangat luar biasa. Luar biasa nampak manusia yang paling ganteng Pak. Seperti cahaya rembulan. Siapakah ini Nabi terkejut menengoknya? Inilah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, putra Nabi Daud. Rupanya Yusuf Pak. Hai ibu, kalau mungkin hidup Nabi Yusuf zaman sekarang itu bahaya. Yusuf boleh kopi aja lah bahaya ibu. Apalagi Yusuf alaihissalam. Karena istri seorang raja yang dicemeni oleh masyarakat, kemudian dia hadirkan Yusuf, tangannya terpotong, dia tidak sadar. Rembulan. Nabi Yusuf itu dia lain Pak dengan Yusuf sekarang ini. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam kita duduk bersama mereka kembali, orang lain kita itu ikut ganteng. Kalau Yusuf ini tunjuk ganteng, malah berubah. Habis juga. Kalau Yusuf buka rumah, tunjuk ganteng, orang yang ada di masjid itu juga mendapat cahaya. Kalau Yusuf ini kok, tunjuk ganteng, awal. Aku. Ini subhanallah, ini karunia Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, masa bijaklah langit yang keempat, tangga yang keempat atau batu yang keempat. Berjumpa lagi dengan Nabi selanjutnya ada Harun. Yang kelima berjumpa dengan Yahya. Kemudian yang keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa inilah yang memberi nasihat kepada Nabi. Apa kata Musa? Ya Muhammad, nanti engkau ini kemana tujuannya? Saya dipanggil diundang oleh Allah. Nanti engkau kalau setelah pulang dari panggilan Allah, engkau singgah ke sini lagi. Biar kita berdialog. Luar biasa pintarnya Pak. Jadi Bani Israel zaman dulu itu pintar-pintar. Luar biasa. Nabi langit pertama Adam aja tak terpikir sama dia. Musa terpikir. Ya insya Allah. Kemudian naik langit yang terakhir, langit ketujuh. Berjumpalah beliau dengan seorang yang nama Nabi disebut pasti ada nama beliau. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ketika kita tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada nama Nabi, ada Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ibrahim Khalilullah. Nampaknya Ibrahim ini sedang bersandar ketika dibukakan pintu itu di sebuah tiang menghadap ikola nama masjid itu sejarah asal mula nama Masjid Baitul Ma'mur itu adalah masjid yang berdiri di zaman Nabi Adam ketika terjadi banjir bandang zaman Nabi Nuh. Masjid terangkat di Allah langit.
Itu Pak, bagaimana? Itu apa namanya pandang? Itu luar biasa sejarahnya Pak. Didampingi dengan ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifah. Hanya keyakinan, tapi kalau akal saja tak masuk akal. Bersandarlah Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke Baitul Ma'mur, masjid yang didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau juga didampingi oleh 70.000 orang malaikat. Dari 70.000 orang malaikat ini, jika dia hari Jumat, ini jangan sia-siakan. Dalam mengatur apa tidak? Kita simpulkan aja. Jadi setiap hari Jumat, Pak, malaikat-malaikat yang dipimpin yang pertama Jibril dia sebagai muazin, malaikat Mikail sebagai imam, malaikat Israfil sebagai khotib di Baitul Ma'mur yang saya sebutkan langit ketujuh tadi itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seluruh pahala jazak balasan bagi khatib yang saya lakukan ini di Baitul Ma'mur ini, saya limpahkan kepada khatib-khatib yang ada di bumi. Ustaz Pak, Ustaz yang ngisi hari Jumat di sini kok jangan cemeh. Kopinya 10.000 masuk kan? Kadang kita ada Ustaz yang khatib 50.000 itu pun sibuk-sibuk itu di kopi tanpa antri menghina malaikat kita. Jibril dia hadiahkan, dia azan, dia sebagai muazin di Baitul Ma'mur, dia hadiahkan untuk muazin yang tegak di sini pada hari itu. Berapa pahalanya? Mikail sebagai imam, dia peruntukkan pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi imam sholat. Tetapi jangan bisa itu bohong jadi imam Tuhan. Apa aja lah bacaan bahasa ya. Itu ya Allah. Nanti pendengar ini nanti berebut jadi Bilal. Berebut nanti tak mau pakai kata pendengar agama itu aja lah kata. Aku salahkan itu Pak. Tak begitu. Yang bahaya. Ya Jibril, ya Muhammad, saya berpesan kata Ibrahim, saya cuma satu pesan. Engkau perbanyaklah tanaman yang tumbuh suburkan, yang tumbuh subur di surga. Apa itu ya? Dia panggil saya andanya. Baca ini kata beliau. Ini yang bapak-bapak. Baca saja selesai sholat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca ini, insya Allah akan menumbuhkan tumbuhan tanaman yang subur di surga. Jemaah ini akan memakai cerita, saya tidak mulai lagi. Selesai pertemuan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga tidak pesan, cuma memberikan ketua tadi. Langsunglah Nabi ditinggalkan oleh Jibril. Ya Jibril, ya Muhammad, kita akan ke Sidratul Muntaha. Jadi Bapak baca nanti cari di buku makna Sidratul Muntaha, apa makna Sidratul Muntaha itu. Dalam berbagai versi bahwa Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon bidara yang sangat besar. 4 buah sungai, 2 yang lahir dan 2 yang batin. Saya tak kecil dengan batin, nanti kita pada mau marah. 2 sungai lahir, 2 sungai batin bernaung di bawah Sidratul Muntaha. Bagaimana besarnya dalam hadis itu disebutkan? Jika seekor kuda berlari sekencang-kencangnya dari sudut pohon bidara itu sampai ke timurnya, dari barat sampai ke timurnya, itu tak lama, 70 tahun baru sampai Pak. Ada lapor Pak? 70 tahun kuda itu berlari dari sudut barat sampai ke timur pohon itu, bau sampai ke dekat. Masya Allah, subhanallah. Untuk bagaimana kita, maka insya Allah nama Bapak Kades, nama Bapak Ketua BKM, nama Ustaz Yusri dan kita semua ada pada helai gantungan daun-daun bidara itu Pak. Nama Pak Wakil umur 59 tahun,
tahun 11 bulan itu nggak boleh kuning tuh Pak. Daunnya boleh kuning. Kalau daun itu gugur berarti pakai innalillahi. Bagaimana supaya hidup terus? Perbanyak kikir Pak. Jangan perbanyak kikir. Topik mati. Subhanallah. Walhamdulillah. Itu bagaimana pula orang yang mati dalam pertempuran yang sampai ribuan orang itu menguning semuanya sampai 1000 daun yang kuning jatuh ajalnya sampai. Bayangkan saja dalam zaman Nabi Adam sampai sekarang, terbayangkan kita akan melempar daun yang ada pada daun bidara. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saat menyampaikan lagi banyak pemandangan-pemandangan yang dilihatkan surga. Mala ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dilihatkan kepada Nabi bagaimana surga yang belum pernah nampak oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik oleh jantung. Itu kenikmatan yang paling Pak Kades. Oh, ikoyo tidak. Saya rasa seperti ini nikmat. Tidak. Di atas dunia ini yang paling nikmat makan nikmat apa Ustaz? Makan apa yang paling nikmat di atas dunia ini? Makan pisang. Yang tak nikmat itu makan tulang. Yang paling nikmat ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Makan di atas dunia ini yang paling nikmat. Belum ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga. Jadi kalau hari ini ibu-ibu bapak-bapak nasib belum beruntung, ekonomi masih lemah, jangan patah semangat Pak. 60 tahun memang masih ada akhirat yang kita perlu perjuangkan, yang khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Masuk neraka kekal. Ayo kita kalau, tapi kalau orang Islam tidak akan diberikan dispensasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu. Diperlihatkan surga dengan segala kenikmatan. Nabi kalau tidak mengenang kita Pak, tak mau turun dia, tak mau keluar dari surga itu. Ya Muhammad, ini surga, ada lagi surga yang paling intinya, maka dibukakanlah kepada Nabi itu adalah telaga Al-Kautsar. Allah. Ini ya Muhammad tidak diperuntukkan nabi-nabi yang lain, hanya untuk engkau. Karena aku selalu tahu, begitulah istilahnya. Aku telah jatuh cinta kepadamu ya Muhammad. Nah, jadi kalau kita ingin disayangi orang lain, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, carilah sayang Allah. Jika Allah telah sayang, dia mintakan pada seluruh malaikat, ya malaikat, saya jatuh cinta sama saya. Engkau perintahkan manusia untuk jatuh cinta sama dia. Tapi kalau sebaliknya, kalau Allah lah murka sama kita, dia perintahkan mereka, ya mereka, saya lah buang dan dosa dari orang itu, maka seluruh makhluk untuk membencinya. Bismillah. Subhanallah. Terakhir dalam menengok surga dan neraka, maka Jibril pamit, saya tak tembus lagi ya Muhammad. Rupanya Nabi berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa inti dialognya? Itu dalam tahayat kita Pak. Ini sudah tahayat. At-tahiyatul. Ya, bisa. Ini kelas berapa ini? Bisa tahayat, baca tahayat. Tahayat awal. Siapa bisa? Ini bonus stick. Benar? Jadi asal mula tahayatnya dari ini perjumpaan Nabi dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatuh. Kita lanjutkan. Salawat. Segala kemuliaan, keagungan hanya untuk Allah. Assalamualaikum. Itu dijawab oleh Nabi, oleh Allah. Selamat atas engkau ya Muhammad. Yang pertama Nabi kan mengucapkan kemuliaan kepada Allah, dibalas oleh Allah. Selamat atas engkau. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Nabi balasannya? Assalamualaikum
alaina, bukan saya saja yang selamat ya Allah. Selamatkan umat saya ini luar biasa nih Pak. Awak kalau dapat berdoa Allah, selamatkan sama engkau ya Pak Wakil. Istri saya gimana? Anak saya gimana? Atau orang kampung saya, tapi dia tidak. Assalamualaikum. Bukan istrinya yang sedang pakai. Maka wajib kita berselawat. Tak tanggung-tanggung dunia ini tak akan bersinar Allah Ta'ala. Nur Rasulullah Sallallahu. Kok berlebihan kali Ustaz? Memang Allah yang memberikan kreasinya, bukan manusia. Memang Allah berkehendak. Hanya sebelum ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang mualaf masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Inilah ayat tadi. Inilah sejarah pertemuan Allah dengan Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, saya ridho kepada engkau ya Muhammad. Saya sayang kepada engkau ya Muhammad. Tak ada makhluk di atas dunia ini yang lebih sayang kepada engkau. Maka setiap namaku disebut pasti ada nama engkau. Coba Pak orang azan nanti tak ada nabi. Setiap disebut nama Allah pasti disebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Kita cinta Allah Taala. Kalau kita cuma menyebut Allah tidak menyebut Nabi, batal. Bersahadat juga. Bersahadat dengan janji Allah tidak mengaku Nabi, batal. Maka sebagai bukti sayangku kepada engkau, setiap namaku disebut pasti nama engkau. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita manusia yang dicintai Allah, kemudian diberikan oleh yang pertama salat 50 saya nanti masuk mulai intinya 50 karena besar daripada Nabi Musa suruh singkat tadi dikurangilah sampai 9 kali. 9 kali 5 45, 50 kurang 45 tinggal 5 kali. Ya Muhammad, umatku besar-besar 1 kali saja hari Sabtu salat tak sanggup kata Musa. Engkau 5 kali jadi salat semalam Muhammad. Saya malu minta petanda Pak. Man habaza alaya kana lahu nurun wa qur'anun wa najatan yaumil qiyamah. Jaga salat 5 waktu, Allah berikan nur, Allah berikan pembeda, Allah selamatkan dalam Al-Qur'an. Insyaallah inilah inti Islam supaya kita menjaga salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Inilah lagi walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Khusyuk satu, jaga satu. Inilah Allah yang melakukan ini. Bapak-bapak berkenan-kenan bercapek-capek di Masjid Baitul Maqmur ini supaya ada penguatan keyakinan. Jangan tinggalkan sholat sampai akhir hayat supaya kita selamat dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi